Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayu Rizky Anissa, NIM 2020203036. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari makalah yang berjudul Tasawuf sebagai Media Mewujudkan Masyarakat Aman, Sehat, Makmur, Sejahtera, dan Bahagia. A. Pengertian makanan sehat. Makanan dan minuman yang dikonsumsi haruslah sehat dan halal. Maka diperlukan makanan yang sehat dan halal. Pada makanan dan minuman yang tidak sehat dapat menyebabkan penyakit, dan yang haram dapat menyebabkan karakter yang buruk. Dan karakter yang buruk tersebut merupakan cerminan dari jiwa yang tidak sehat. Dalam tasawuf ini, makanan dianjurkan lebih banyak untuk memakan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan sebaliknya tidak boleh terlalu makan daging. Makan daging itu boleh, tapi jangan terlalu banyak, karena daging dapat membentuk karakter yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hoirunisa NIM 2030-203109 akan menjelaskan masyarakat aman dan sejahtera. Masyarakat aman, pengertian masyarakat aman, rasa aman adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Karena itu, tidak heran jika ditemukan sekian banyak firman Allah dan beraneka kosakata yang digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah untuk mengajak semua pihak agar menciptakan keamanan dan perdamaian di bumi ini. Dan pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam atau sejahtera yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertian yang ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Baiklah, saya Ika Salpiana akan melanjutkan pemaparan materi kami, yaitu pengaruh tasawuf dalam kehidupan masyarakat dan untuk hidup aman. Selain makanan dan minuman, ibadah seperti sholat, puasa, zakat juga ikut berpengaruh positif terhadap kesehatan umat Islam. Wajib mengerjakan sholat selain untuk beribadah kepada Allah, juga setiap gerakannya memberikan dampak positif bagi kesehatan. Selain sholat, puasa juga mengandung manfaat bagi kesehatan. Dengan puasa, maka fungsi tubuh diistirahatkan untuk segera kembali. Tasawuf mengajarkan kita kepada umat Islam untuk menjaga silaturahmi antar sesama. Pengaruh tasawuf untuk hidup makmur dan sejahtera. Ajaran Islam yang pokok rukun Islam seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah orang yang menegaskan komitmen bahwa hidupnya hanya akan berpegang pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, karena tidak mungkin orang mau menciptakan ketenangan jika tidak ada komitmen imam dalam hatinya. Demikian pula ibadah sholat, khususnya yang dilakukan secara berjamaah, juga mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Ucapan salam pada urutan terakhir rangkaian sholat berupaya mewujudkan kedamaian. Selanjutnya, dalam ibadah puasa, seorang diharapkan dapat merasakan lapar sebagaimana yang biasa dirasakan oleh orang lain yang berada dalam kekurangan. Kemudian dalam zakat juga tampak jelas unsur kesejahteraan sosialnya lebih kuat lagi. Demikian pula dengan ibadah haji yang mengajarkan seseorang agar memiliki sikap merasa sederajat dengan manusia lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yang set ketujuh. Pengaruh tasawuf untuk hidup bahagia. Tasawuf memiliki ajaran untuk hidup bahagia, yaitu sikap-sikap fisik seperti qanaah,
syukur, sabar, ridha, raja, dan mahabbah. Qanaah berarti merasa cukup berapapun rezeki yang diperoleh, telah merasa cukup. Sebelum merasa cukup, orang yang berikhtiar mencari rezeki yang halal. Qanaah bertujuan supaya orang tidak berkeluh kesah dengan apa yang mikirnya. Syukur dengan hati ialah lalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran ada beberapa macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara terus-menerus, menjaganya dengan ikhlas dan memperbaikinya dengan pengetahuan. Dan yang kedua, sabar untuk menjauhi keterangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar ketika mengalami musibah. Ridha berarti senang. Maksudnya senang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, senang kepada ajaran dan takdirnya. Tingkat yang paling tinggi adalah harapan pada sufi untuk mendekat dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang paling rendah adalah harapan orang awam yang mengharapkan kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat. Optimisme dalam kehidupan dunia berarti berharap untuk mendapatkan kesejahteraan yang baik seperti rezeki yang banyak, kedudukan yang tinggi dalam pekerjaan, dan menjadi orang yang berkuasa. Untuk mencapai ini orang harus bekerja keras dengan cara yang halal. Orang yang tidak berikhtiar tetapi mengharapkan kehidupan yang baik disebut tamannih, beronganangan. Mahabbah berarti cinta, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya.